Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Imelda Saputri, CGP Angkatan 7, SMK Negeri 1 Jejawi, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Marilah simak video budaya positif saya untuk aksi nyata modul 1.4. Rencana penyampaian aksi nyata budaya positif. Yang pertama, menemui kepala sekolah, meminta izin untuk mengadakan penyampaian disiplin positif kepada rekan sejawat. Langkah yang kedua, mengajak rekan sejawat yang dapat meluangkan waktu untuk menyimak diseminasi budaya positif di ruang guru. Kemudian memulai diseminasi dan melaksanakan budaya positif di sekolah secara berlanjut. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berarti usaha menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus menerapkan ingarso suntulodo, ingmadya mangunkarso, dan tuturi handayani secara seimbang. Pendidikan haruslah berasaskan trikon, kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan, konvergen, pendidikan yang memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan yang menghargai keberagaman. Nilai dan peran guru penggerak. Perannya yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan nilai dari seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Visi guru penggerak yaitu mereferensi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif yang menggunakan tahapan Bagja. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga dapat lebih mandiri dan bertanggung. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga murid dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita tidak dapat mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak dapat mengontrol orang lain. Model berpikir ini dalam teori win-win. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Segitiga restitusi. Guru memiliki posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, saat ini yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ade Firmansyah. Terima kasih Pak. Yang terhormat juga rekan-rekan sekalian yang pada kesempatan kali ini dapat hadir mendengarkan diseminasi
Dari saya, CGP Angkatan 7 SMK Negeri 1 Jejawi. Tema kali ini, Bapak Ibu, diseminasi saya mengenai budaya positif dan perubahan paradigma. Nah, ini ada profil dari kami, Bapak Ibu. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Nurleni SPD MSI. Beliau adalah guru SMP dari Kabupaten Oku. Fasilitator di sini, Bapak Ibu, bertugas untuk menyiapkan LMS kami, kelas untuk mengumpul tugas, kemudian menerima materi dan lain sebagainya. Kami difasilitasi oleh Ibu Fasilitator, Ibu Nurleni. Kemudian perkenalkan juga di situ ada pengajar praktek. Nah, ini yang mendampingi kami, yang memberikan materi, kemudian melakukan supervisi, mengunjungi kami dan memberikan masukan sebagai guru pengajar praktik, yaitu Bapak Muharisman SPD MSI. Beliau ini guru di SMA Negeri 4 Kaiwago. Ya. Nah, kemudian saya sendiri, Emilda Saputri, guru bahasa Inggris sekaligus guru produktif Mapel TKJ. Nah, ini Bapak Ibu, pertama-tama yang kami dapatkan yaitu di modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, materi-materi yang kami dapatkan ini secara daring. Berarti di LMS tadi ya, secara daring, di situ kami terima, kemudian kami baca modul-modulnya, materinya, kemudian ada kelas diskusi secara maya juga melalui Google Meet. Sekalian, Pak Matriasman, Pak Purwanto dengan Ibu Yanti, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya mengikuti program pendidikan calon guru penggerak. Nah, ini saya kenalkan dulu profil dari pengajar praktik dan fasilitator. Pengajar praktik kami Pak Muharisman, ini guru dari SMK 2 Kayu Agung. Mungkin Pak Not mungkin tahu ya, guru SMK Kayu Agung. Bendahara SMK 2 Kayu Agung SMA. Nah, Ibu Nurleni ini fasilitator kami, guru dari SMP Negeri 2 Oku. Nah, di sini tugas kami salah satunya yaitu menerapkan disiplin positif ke sekolah. Salah satunya menemui kepala sekolah dulu untuk sosialisasinya. Saya izin dulu dengan kepala sekolah, kemudian mengajak rekan-rekan sejawat berkolaborasi. Salah satunya dari kegiatan penuntasan ini, ya. Kemudian melakukan pembiasan sosialisasi, mengajak rekan-rekan bersosialisasi untuk berkolaborasi, menerapkan budaya positif di sekolah. Ini rencana sudah disusun. Nah, kita harus menyamakan dulu persepsi ya Bapak Ibu ya. Salah satunya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwasanya pembelajaran berarti usaha menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu Bapak Ibu, siswa kita ini kan yang dari Jejawi ini kita tahu kondisi alamnya pasti berbeda dengan siswa yang di Pulau Jawa misalnya seperti itu ya. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman menentukan karakter kepribadian siswa di daerah kita, gitu kan? Jadi kita harus memahami dulu, oh anak didik kita ini seperti ini karena sudah terbentuk dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian pendidikan harus menerapkan Inarso Suratulodo, Ilmadya Mamungkarso, dan Putri Handayani.
Ini 3 slogan ini yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara ya, pahlawan pendidikan kita, bahwasannya kita itu sebagai guru harus memberi teladan di depan, memberi teladan yang baik, kemudian di tengah mencetuskan ide, membangkitkan semangat dan niat ya. Kemudian di belakang sebagai pendorong atau yang memberikan motivasi. Nah, ketiga posisi ini harus kita aplikasikan atau kita terapkan secara seimbang. Nah, ini juga filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, pendidikan haruslah berasaskan trikon. Maksudnya yang pertama kontinuitas, berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. Nah, kontinuitas ini atau yang berkesinambungan maksudnya itu kalau sudah ada kegiatan yang mengarah pada budaya di daerah kita, seperti kita melakukan kegiatan yasinan setiap Jumat pagi itu Pak ya, itu kan di daerah kita juga membudaya yang membaca yasin tahlilan itu masih di daerah kita. Nah, jadi berkesinambungan di sekolah sudah itu sudah baik maksudnya ya, kegiatan itu tinggal diteruskan. Konvergen maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia. Kita tak bisa lagi Pak Bapak Ibu ya, misalnya memaksakan kehendak kita siswa harus belajar seperti ini. Nah, sekarang kita harus bisa mengajak mereka merefleksi, kemudian ikut merasakan apa mereka senang, tidak senang dengan pelajaran yang kita berikan, seperti itu. Lebih berkomunikasi. Konsentris maksudnya pendidikan menghargai keberagaman. Nah, dengan perbedaan siswa tadi yang unik dengan berbagai zamannya, kita harus bisa menghargai keberagaman tadi. Ada siswa yang bisa ikut pelajaran ini, tapi di pelajaran lain dia kurang gitu minatnya, atau memang karena kita kan intelijen siswa itu beda-beda Pak ya. Ada yang motoriknya bagus, pelajaran olahraganya bagus, pelajaran berhitungnya kurang bagus. Ada kebalikannya yang berhitung bagus, linguistiknya bahasanya bagus. Maksudnya kurang menguasai gitu ya. Nah, ini nilai guru penggerak. Ibu, kita ini sama-sama guru dan pada akhir nanti harus menggerakkan perubahan sebenarnya. Kita ini sudah memiliki nilai masing-masing Bapak Ibu. Ada nilai di dalam diri kita ya. Misalnya berpihak pada murid. Pasti kita selama ini mengajar sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian mandiri. Maksudnya mandiri, kita ada inisiatif ikut pelatihan ini tanpa disuruh untuk mengembangkan potensi dan pemahaman kita. Itu nilai kita sebagai guru tadi, ada nilai mandirinya. Kemudian reflektif. Nah, sebagai guru juga kita merefleksikan. Misalnya kita sudah mengajar, kenapa ya siswa yang ini lambatnya, tidak bisa dikasih pelajaran seperti ini. Karena caranya itu namanya kita sudah berusaha merefleksikan cara mengajar kita supaya kebutuhan semua siswa itu bisa terpenuhi secara merata. Berarti ada inisiatif untuk merefleksi. Kolaboratif. Nah, seperti yang aku kerjakan saat ini kolaborasi sudah termasuk Bapak Ibu. Kita harus memiliki kerjasama. Sebenarnya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian inovatif. Nah, inovatif ini misalnya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, diterapkan di kelasnya, atau ikut pelatihan yang membuat media pembelajaran. Nah, itu kita inovasikan, kita buat versi kita diterapkan di kelas sebagai bahan pembelajaran misalnya. Peran guru penggerak. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini Bapak Ibu secara tak langsung kita sudah memposisikan siswa, mengajak siswa. Misalnya di kelas kita ajak siswa berdoa dulu sebelum belajar, misalnya ya, memimpin pembelajaran. Kemudian kita mengajak siswa misalnya
melakukan pembersihan kelas, buang sampah pada tempatnya. Nah, mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau sebelum upacara gitu aja lah OSIS misalnya. Ayo yang OSIS bukan kerjakan maksudnya siapkan perlengkapan untuk upacara. Nah, itu mewujudkan kepemimpinan murid. Memimpin senam pagi. Kita juga mengajak siswa untuk berani memimpin pagi, seperti yang selama ini sudah kita lihat ya Bapak Ibu, siswa-siswa ada yang berani untuk memimpin. Mendorong kolaborasi. Nah, di sini contohnya bisa misalnya Bapak guru yang pelajarannya sama bisa bekerja sama untuk melakukan perubahan pada pembelajaran ya. Menjadi coach bagi guru lain, melatih ini coach ini ya. Nah, misalnya ada yang melakukan pengimpasan tentang penggunaan akun belajar, misalnya. Ajarkan dengan kawan-kawannya. Itu namanya pengimpasan ya. Menjadi pelatih bagi guru-guru lainnya di sekolah. Menggerakkan komunitas praktisi. Nah, dulu juga ada peran di situ. Misalnya yang ikut MGP, yang ikut IGI, yang ikut PGRI, kegiatan profesi guru. Nah, Bapak itu secara tak langsung sudah berperan di situ. Ya, melakukan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, sebagai ketua, anggota, maupun misalnya pelatih, narasumber dan lain sebagainya. Visi guru penggerak, ya, Bapak Ibu kami belajar juga tentang bagaimana sih kita membuat visi. Visi ini berasal dari cita-cita harapan kita bersama, ya, tapi harus mengutamakan atau yang berpihak pada murid. Atau murid kita selalu sudah puas dengan visi sekolah kita. Ya, seperti itu kita merefleksi. Misalnya visi SMK kita ini kan mewujudkan SMK Negeri 1 Pujawi yang yang memiliki siswa berkeahlian profesi tingkat menengah, mandiri, berakhlak mulia, jujur. Nah, itu apakah sudah sesuai dengan cita-cita siswa kita? Itu bisa direfleksikan sebenarnya. Kalau sesuai berarti pasti bisa dilanjutkan. Kalau tidak sesuai bisa kita perbaiki atau ditambahkan atau dikurangi. Ya. Visi harus berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan diri apresiatif. Nah, menggunakan tahapan baja. Di sini kami belajar bagaimana membuat kalimat-kalimat tumpang, kalimat istilahnya itu yang keluar pernyataan dari guru, dari siswa, misalnya masalah cita-cita harapan sekolah kita ini inginnya seperti apa, harapan siswanya inginnya seperti apa. Nah, pernah pengalaman menggali mimpi siswa, ini dari guru. Kami tanyakan kepada kawan apa yang diharapkan terhadap siswa di SMK Negeri 1 Pujawi. Ada yang jawab, kami mengharapkan siswa ini disiplin, masuk sekolah tepat waktu, mematuhi peraturan sekolah, berpakaian sesuai dengan harinya. Seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu kita setelah refleksikan sudah tahu misalnya masalah itu. Bagaimana sekarang dengan pemangku kebijakan, apa langkah-langkah konkret yang ingin dilakukan. Ya, kemarin sudah dengan kepala sekolah melakukan langkah konkret apa. Jadi dari kepala sekolah kasih saran kalau dari kelas harus melakukan silaturahmi dengan orang tua murid untuk menanggulangi masalah di sekolah kita yang makin banyak ya, misalnya yang tadi kan sampai 100 tidak sesuai dengan aturan sekolah, terlambat ya, seperti itu. Kalau menurut dari pihak sekolah tidak mungkin kita sendiri yang melakukan, berat Pak ya.
kelas dengan orang tua murid dapat berkolaborasi di grup WhatsApp menanyakan tentang keadaan siswa di rumah, sholat dan bangun paginya seperti apa, sarapan belum, jadi menghindari melakukan kesalahan di sekolah. Jadi, nah, kalau budaya positif ini sudah terwujud, Bapak Ibu, visi sudah kita lakukan, kita sudah menyadari kelemahan kita mengetahui cara bagaimana hadapi siswa dengan filosofi pemikiran Pak tadi, diharapkan budaya positif kita di sekolah kita. Jadi kalau misalnya sudah tercipta berbagai proses memerdekakan sehingga dapat lebih mandiri dan tanggung jawab, diharapkan seperti itu ya. Disiplin positif di sini, Bapak Ibu, yaitu usaha pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri sehingga murid dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang berasal dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti yang kita harapkan mereka termotivasi dari dalam diri. Ya, Bapak Ibu, bukan karena jiwa yang lain, bukan karena teman, bukan karena lain-lainnya, tapi muncul kesadaran dari diri sendiri. Dari kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Kita dapat mengontrol diri kita sendiri dan kita tidak dapat mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah win-win solution. Itu tidak merugikan salah satu pihak, tapi dapat mengambil kesepakatan bersama yang lebih baik. Kami belajar teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, kalau motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita menangani siswa yang bermasalah, menangani siswa kita. Misalnya kalau hukuman, bentuk pengendalian perilaku seorang yang bersifat memaksa. Biasanya kita masih hukuman kepada anak itu kesannya seperti memaksa, ya, dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Oh, ini kok masih pakai sepatu putih, kita tahu peraturan kita ini. Oh, sekarang keliling lapangan 10 kali atau berapa kali. Nah, itu kan kita menegur tapi memberikan hukuman. Hukuman itu terkadang tidak sesuai, Pak, ya, kalau di logika ya. Tapi ya tujuannya tadi kan untuk biar siswanya kapok, mungkin biar siswanya tidak mengulangi lagi. Nah, kemudian ada lagi guru yang memberikan penghargaan. Bentuknya itu jika bentuknya itu dengan memberikan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, dibuat dengan persyaratan. Nah, kita melakukan ini maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Misalnya, ayo nak, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini nanti dikasih coklat, misalnya seperti itu, ya. Jadi memberikan penghargaan dengan memberikan sesuatu itu juga kita evaluasi lagi apa sudah tepat. Kita melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi kan anak kalau dikasih hadiah motivasinya lain, mengerjakan tugas untuk dapat coklat. Jadi kalau coklat nanti bagaimana lagi kita mau memotivasi, kan? Kita tidak jadi balik lagi ini kan. Jadi direfleksi lagi apakah selama ini kita melakukan pembelajaran pada siswa sudah tepat atau belum. Kita refleksi. Nah, Bapak Ibu, kami melakukan keyakinan kelas. Untuk di sini mengupayakan tumbuhnya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini. Maksud melakukan kegiatan kelas ini salah satunya untuk agar siswa di dalam kelas itu
meyakini nilai kebajikan yang bisa dilakukan secara terus-menerus. Misalnya kayak ini, ya, peraturan di sekolah tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan di sekolah. Di kelas apakah siswa juga melaksanakan peraturan itu? Tapi biasanya dengan terpaksa. Jadi kami ubahlah di situ dengan keyakinan kelas tadi. Misalnya ke sekolah tepat waktu. Nah, di situ ada kalimat positifnya yang membentuk mindset baru. Ya, kalau kalimat negatif terus kan larangan-larangan itu yang diingatnya cuma punishment, istilahnya hukuman. Jadi bagaimana agar siswa ini memiliki keyakinan baru, jadi berubah dari pemahaman negatif tadi ke positif. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini bagi ke siswa tadi. Kadang siswa yang bermasalah ini kenapa dia melakukan itu? Atau kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua memperoleh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian karena dasar kebebasan, bebas. Kemudian lagi karena kesenangan dan penguasaan. Balik lagi itu manusiawi ya. Jadi setiap orang pasti ada kebutuhan dasar. Ya. Bertahan hidup berarti harus mencari pekerjaan. Kasih sayang dan rasa diterima berarti saling menghargai. Ya apa tumbuh kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kalau penguasaan seperti apa? Sama. Kebutuhan akan penguasaan maksudnya. Seperti apa lah? Skill, soft skill kayak itu. Menguasai misalnya dalam bidang hal apa yang dikuasai kan. Kalau ibu mungkin bagi penguasaannya seperti apa lah? Kebutuhan dasar manusia itu salah satunya penguasaan. Kalau kita misalnya juga belajar soft skill, untuk proteksi diri. Itu anak dasar kita untuk hidup, bagaimana bertahan hidup, dia mengembangkan hidup itu sendiri. Kalau yang penguasaan seperti apa loh? Misalnya penguasaan balik lagi kesesuaian kebutuhannya. Seperti guru penguasaan metode pembelajaran, kewajibannya. Kalau sebagai seorang peserta didik atau murid, penguasaannya dalam metode belajar dia mencapai cita-citanya. dan ternyata Bapak Ibu penguasaan di sini jabatan, pengakuan ya, berupa jabatan, penguasaan, berkuasa. Ada yang bercita-cita mungkin menjadi kepala sekolah, menjadi pengawas, menjadi apa yang berarti jabatan di sini, pencapaian itu ya. Posisi kontrol. Nah, sebagai guru juga kita harus menyadari posisi kita. Sebagai penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ada 5 di sini contoh posisi kontrol. Terhadap siswa di sini Bapak Ibu ya, bukan kepada orang lain. Penghukum misalnya kita dengan siswa. Kata tadi ya. Kenapa kau ini masa yang datang terlambat ini sudah jam berapa ini, kita sambil marah-marah, kita suruhlah siswa lagi ke lapangan. Itu berarti posisi kontrol kita kontrol siswa sebagai penghukum. Kita coba sadari kita lebih condong kemana apa itu ya. Pembuat rasa bersalah, contohnya sejak ini kan sudah ibu katakan tidak boleh ini masih dilakukan. Nah seolah-olah jadi dia semakin merasa bersalah. Dikasihlah hukuman, misalnya suruh bersihkan WC. Nah ada juga guru ini posisi kontrolnya sebagai teman, akrab. Kalau jangan lagi lah,
Loh, ibu kan sudah ini sama kau. Nah itu bu, kita sadar, oh kita terlalu dekat ya, sehingga sebagai teman tadi ada negatifnya juga ya. Kemudian sebagai pemantau ini ibu perhatikan sudah 2 kali kau ini melakukan kesalahan. Nah, karena kita tidak sadar ada yang seperti itu kan, kita catat dia kayaknya sudah 3 kali tidak masuk ini. Kenapa ini tidak masuk? Tidak apa-apa bu, itu manusiawi. Nah yang terbaik dari 5 ini bu ternyata yang manajer, posisi kontrol dulu sebagai manajer. Sebagai manajer, manage pak ya, mengatur. Diajaklah komunikasi. Kenapa kau terlambat? Karena ini pak, karena apa? Misalnya main game semalam, jadi bangun siang. Komunikasikan lagi. Sudah tahu kan peraturan di sekolah kita apa? Kita harus 7:30 dulu di sekolah. Iya pak. Nah, kita kasih solusi. Jangan jadi besok kalau sudah tahu hari ini terlambat, sudah dikasih tahu, kalau sudah sadar dengan peraturan sekolah. Iya pak, besok aku tidak lagi datang terlambat. Nah, sampai siswa itu mengatakan menyadari ya seperti itu ya, sehingga siswa ini dari rasa bersalah tadi, dari posisi gagal, bukan posisi gagal istilahnya, situasi dia yang bersalah tadi menjadi ada keyakinan untuk berubah. Nah, posisi kontrol sebagai manajer yang paling baik, manajer. Segitiga restitusi Bapak Ibu, ini salah satu cara untuk memecahkan masalah siswa. Yang kata tadi, yang manajer tadi ya, posisi sebagai manajer. Tahapnya itu dia menstabilkan identitas dulu. Dia dari siswa tadi yang datang terlambat, ditanya kenapa datang terlambat, kemudian memvalidasi tindakan dia yang salah. Nah, berarti ini ya, kalau tahu kan peraturan sekolah ini tidak boleh datang terlambat, ketinggalan pelajaran. Menanyakan keyakinan, dia sadar kan secara tidak langsung, dia pak, tahu pak peraturan di sekolah kita ini pak. Jadi seperti apa besok hari dia akan datang lebih awal. Jadi tahapan ini baiknya diterapkan. Karena kita tidak mungkin lagi menghukum dengan cara fisik, misalnya suruh lari atau suruh buka WC atau suruh melakukan kegiatan lainnya untuk menghukum. Sekarang tidak tepat lagi. Nah, menstabilkan identitas, kegiatannya mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini contohnya. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan? Kemudian memvalidasi kebutuhan, sama dengan memvalidasi tindakan salah dia tadi. Itu memahami kebutuhan dasar anak, mengapa melakukan kesalahan. Maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, kalau kita dengar kalimat itu, ada guru yang negor kita salah, rasanya tidak down lagi Bapak Ibu. Berarti yang terlambat ini apa sebenarnya? Ada rasa dia bangkit lagi. Kemudian yang 3, menanyakan keyakinan. Tahap terakhirnya menanyakan keyakinan. Ya. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia percaya. Nilai-nilai di sini yang tadi Bapak Ibu bahasanya tadi disiplin, tanggung jawab, yang datang tepat waktu, yang Nah, kalau membiasakan kegiatan kebersihan, misalnya nilai kebajikan yang tumbuh, misalnya muncul kesehatan, kebersihan, keimanan, kebersihan sebagian dari iman. Ini videonya waktu itu. Ini video kegiatan saya di
sekolah ini Bapak Ibu ya, ada yang tadi kebersihan lingkungan, mengajak siswa melakukan kebersihan di sekitar kelasnya. Kemudian ini masih di sini ada foto sebenarnya ya, foto kebersihan lingkungan di kelas. Ini juga kebajikan yang muncul, kesehatan, kebersihan, keimanan, seperti itu. Kemudian kegiatan membaca Yasin setiap Jumat pagi. Nilai yang muncul keimanan dan akhlak mulia yang diharapkan dari siswa yang terbiasa dengan budaya positif membaca Yasin. Ini kegiatan menyambut siswa masuk sekolah. Sebenarnya menyambut siswa ini penting Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu yang terlambat enak kita langsung kita atasi, kita tanyakan, jadi kita ada perhatian di situ, akan memunculkan nilai kedisiplinan dan kepatuhan. Ini kegiatan membuat kesepakatan kelas. Sayangnya Bapak Ibu ini tidak bisa. Siswa aku. Nah, ini hasil kesepakatan kelas yang sudah kami bentuk. Siswa menyadari peraturan sekolah. Misalnya, peraturan sekolahnya tidak boleh datang terlambat, tidak Maksudnya gini, kalau budak siswa anggap paham habis, di sini, ya Bapak kita Ibu nanti ya. bersih ya. Bahwasanya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh ini siswa yang nulis Bapak Ibu ya, kami siapkan selangor dengan klip itu siswa tulis di depan. Ini satu itu gadis kalau Jadi nyatu kata untuk siswa ini. tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bolos, Ini kotor kan tidak aja, boleh asal. tidur di kelas, Ini itu ya. tidak boleh bawa HP ke sekolah, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh pakai sepatu putih. Siswa yang mengatakan. Nah, nilai kebajikan ini dari peraturan sekolah muncullah ide yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya harus berubah dari negatif dari positif. Datang dan pulang tepat waktu. Nah, ini nilai kebajikan yang menjadi kesepakatan kelas nanti. Belajar dengan semangat, makan sesuai jam istirahat, menggunakan HP jika diperlukan. Pakailah seragam dan atribut yang lengkap. Nah, ini kami sepakati di kelas. Kami tulis ulang di karton dan ditempel di kelas sebagai rambu-rambu bahwasanya ada kesepakatan dengan siswa, komitmen siswa berjanji kepada guru bahwasanya mereka akan melakukan atau membiasakan nilai kebajikan ini untuk kelasnya. Nah, ini testimoni sebetulnya Bapaknya atau respon dari siswa. Ini sebetulnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya sudah mendengarkan ini pengalaman sedikit dari kami untuk bulan-bulan pertama modul 1. Masih ada 2 modul lagi sampai bulan Juli. Kalau Bapak Ibu ikutlah Bapak Ibu nih ya. Ikut guru Ikut penggerak. guru penggerak. Daftar berarti Daftar. daftar Pak ya, daftar Pak ya. Iya, kasih ya Bapak Ibu. Oke. Oke. Nanti kamu Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya menjelaskan pengalaman ikut program pendidikan di Ibu Novi, Ibu Rita, Ibu Rina, baiklah, yang ingin saya sebarkan yaitu tentang budaya positif. Budaya positif bukan di sekolah. Ini humanisme terhadap
kemudian gada-gada mulai menyiapkan wasmaya. Yang ini tadi saya ya beberapa ceramahnya kenalkan lagi mungkin ya. Nah ya, strategi penerapan disiplin positif. Nah ini yang saya lakukan pertama kali yaitu setelah izin yang akan melakukan aktivitas, kemudian melakukan istiqomah untuk kolaborasi dalam pendidikan dan mensosialisasikan kelas kepada kelas, kemudian melakukan penjelasan tentunya budaya positif sahabat ini strategi penerapan yang termasuk rencana, kemudian melakukan pembebasan sebagai bentuk ini rencana penyampaian. Saya akan, nah seperti yang saya lakukan ini berkolaborasi Bu ya dengan ibu sekalian mahasiswa untuk menyebarkan pengalaman selama mengikuti program bergerak pada bulan-bulan awal ini. Istilahnya ada ini tentang filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kan watak pendidikan ya, pendidikan. Bahwasanya beliaulah yang menggaungkan semboyan ingat sosobodo, ingmadian so dan sumuri anjani. Karena Bapak Ibu ada yang tahu ingat sosobodo itu apa artinya? Menjadikan pelajaran ya di depan menjadi contoh ingmadian so di tengah memberikan semangat, kemudian Putri Handayani di belakang mendorong atau memotivasi. Tiga semboyan ini sebetulnya oleh kita sebagai guru harus diterapkan secara. Oh iya, ini tadi ada kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, apa maksudnya pembelajaran berarti usaha menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat alam itu Bapak Ibu yang mempengaruhi karakter anak-anak di suatu daerah. Anak-anak di daerah Jawi dengan di daerah Pagaralan pasti beda. Pagaralan yang dingin, pegunungan menyebabkan suara atau dialek mereka itu berbeda dengan anak-anak di Jawi dan di daerah Galira ya, yang banyak sungai. Nah, kodrat zaman ia mengikuti perubahan zaman. Seperti anak-anak yang lahir atau generasi yang lahir tahun 2000-an dengan generasi tahun 80-an itu beda, sangat jauh berbeda ya. Kalau sekarang anak-anak sedang biasa memakai gadget, biasa browsing dan familiar dengan penggunaan IT. Jadi kita sebagai guru tinggal menuntun anak saja Bapak Ibu. Kita hanya memahami bahwasanya anak ini sekarang zamannya sudah beda, karakternya beda, keunikannya beda. Nah, itu kita tinggal menuntun anak ya dengan ingat sesuatu, media mengkaso dan tinggal menuntun kamu. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya pendidikan haruslah berasaskan trikon, kontinuitas, konvergen dan konsentrasi. Maksudnya kontinuitas itu berasal dari budaya bangsa yang berkesinambungan. Contohnya itu Bu, seperti kegiatan di sekolah kita Yasin, membaca Yasin setiap Jumat pagi ya. Itu kan sebetulnya berakar dari budaya setempat. Ada tahlilan itu kita di daerah itu masih tua, muda, anak-anak ya masih kita budayakan budaya itu berakar kita ini kita
disinambungkan dengan kegiatan di sekolah. Kemudian konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia. Nah, maksudnya seperti apa lah? Bisa bayangkan. Iya, anak-anak didik kita ini kan Bu, kita perlakukanlah dia selayaknya istilahnya. Ya, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Anak-anak sekarang tidak bisa lagi kita ngomong sebagai selembar kertas putih, istilah zaman dulu. Ternyata tidak. Ternyata anak-anak itu sejak lahir membawa bakatnya, keunikannya. Saatnya istirahat kedua. It's time to have second break. Lanjut Bu ya, konsentris, pendidikan menghargai keberagaman. Nah, sebagai pendidik juga kita harus dapat menghargai keberagaman. Nilai guru penggerak. Nah, sebetulnya Bapak Ibu kita semua ini adalah guru-guru penggerak. Guru-guru penggerak itu maksudnya guru-guru yang menggerakkan perubahan, mencetuskan perubahan, yang belajar berubah dan berubah. Nilai itu ya, nilai guru penggerak. Bapak Ibu di sekolah ini secara tidak sadar ada nilai dan peran. Nilainya itu pada murid. Saya rasa pasti berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu Bapak Ibu kita dalam melakukan segala hal, mengajar, memberikan materi, memberi nilai, kita pasti merenungkan dulu si anak ini baik dan bagus nilainya, misalnya bagus, pasti kita bantu. Oh anak ini misalnya lebih suka belajar praktek misalnya, kita pasti buat penuhi dengan mereka. Ketika itu ada rasa keberpihakan kepada murid. Mandiri, nilai guru mandiri. Nah, mandiri ini Bapak Ibu berarti tanpa disuruh, kemauan sendiri melakukan perubahan, misalnya pelatihan, PP, pakai media pembelajaran yang baru, belajar IT dan lain-lain. Tanpa disuruh, bikinan, reflektif. Nah, reflektif ini Bu, sebagai guru itu kita selalu merefleksi. Pembelajaran yang diberikan, apakah anak-anak suka dengan cara kita mengajar. Bapak Ibu di sekolah ini saya rasa pasti pernah merenungkan yang seperti itu ya. Jadi merefleksi ya. Oh anak ini kenapa lah si Adi ini kok saya pelajarannya males, banyak kecil, ada apa lah ya? Mungkin dia saya kasih soal yang seperti ini kepada si Adi, terus si Adi mungkin kemampuannya di bawah. Apa sih berpikir mana lah solusinya ya, bagaimana lagi supaya dia bisa mengikuti pelajaran kita. Pasti kita pernah berpikir seperti itu kan. Kolaboratif. Nah kalau kolaboratif berarti ada kerjasama Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu lakukan dengan saya di sini sekarang ada kolaborasi ya sama. Misalnya guru mapel sama-sama bahasa Inggris ya. Ini pengen buat media atau bertukar pikiran. Jadi pembelajaran ini bagusnya pakai apa? Kalau ada ini kita inovatif di sini konsepnya kita pasti pernah ikut pelatihan ya Bapak Ibu ya. Seperti misalnya pelatihan membuat media pembelajaran hobi pernah ya anak-anak ini master ya yang itu ya. Nah itu ya maksudnya kita mau belajar menciptakan atau membuat media ajar baru. Nah di sini peran guru Bapak Ibu, peran guru di sini ya Ibu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran itu kalau di kelas kita kasih untuk kelas, itu doa dulu anak-anak selalu belajar, kan Bu? Terus misalnya ketua kelas atau siapa yang bisa bantu Ibu ini bacakan ini, misalnya kita melibatkan siswa, bukan atau menjadi pemimpin pembelajaran yang melibatkan siswa.
mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kalau kepemimpinan murid ini kita di kelas itu Bu cari anak-anak yang berpotensi menjadi pemimpin. Misalnya kita coba dia memimpin motivasi, memimpin senam pagi, mendorong kolaborasi. Nah, ini kita melibatkan siswa juga melakukan kerjasama, diskusi, misalnya melakukan tugas kayak itu namanya sesuai dengan mata pelajaran. Dalam hal ini kerjasama, ada kerjasama. Terus kita menjadi coach bagi guru lain. Coach di sini pelatih. Ya, misalnya ada kawan yang sudah ikut pelatihan membuat media pembelajaran seperti itu. Tapi ajarkan sama teman-temannya, rekan-rekan guru di sekolah ini. Jadi rekan guru bisa semua membuat media pembelajaran yang menggunakan ICT. Menggerakkan komunitas praktisi. Ada tak ibu-ibu di sini yang ikut PGRI, IMIGI, SDMP, atau apa? KKG. Nah, seperti itu Bu ya. Ini namanya komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi entah sebagai anggota, ketua, atau narasumber. Visi, nah kami belajar juga tentang visi, visi sekolah ya. Visi sekolah kita ini apakah masih sesuai atau tidak, atau perlu diperbaharui, ditambahkan atau diperbaiki, Bu ya. Di sini kami sudah bahas masalah sekolah pada kesempatan hari apa Selasa. Nah, di situ kami membahas tentang visi sekolah. Waktu itu saya mengajak rekan-rekan guru di sekolah untuk membuat kalimat tumpang dari visi sekolah yang ada. Misalnya, apakah siswa kita membuat kesepakatan kelas. Kegiatan yang dilakukan antara lain 1. Membuka kelas dan memimpin diskusi mengenai peraturan-peraturan di sekolah dan kelas. 2. Memimpin diskusi dengan mengubah kalimat negatif dalam peraturan menjadi kalimat positif. 3. Memimpin diskusi dan menyajikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan yang perlu dianut dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian ya antara seorang dengan beberapa orang ya. Nah, kalau sekarang kamu dengan ibu berarti perjanjian antara murid dan guru. Antara murid dan guru ada kesepakatan, ada perjanjian. Nah, kita mulai ya. Ibu akan bagikan kamu stiker, kamu harus tulis ya. Nah, ini satu orang, siapkan tema ya. Satu orang, satu stiker. Laki-laki, satu laki warna merah. Yang cowok perempuan pink. Bagikan dengan yang wanita. Yang laki-laki warna hijau. Ini kuning. Satu orang satu ya. Kemudian instruksinya kalian tulis ya. Kalian tulis
Misal, tidak boleh datang terlambat. Apalagi misalnya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa misalnya? Datang berwaktu. Datang tepat waktu. Apalagi? Ayo, silakan ditulis di sini. Nanti kalian tempelkan ke depan. Paham? Satu saja pernyataan kamu, ya. Ini siapa yang bisa bantu ibu? Ibu minta tadi. Tolong tulis. Wah, Sini. Yang sudah? Ada yang sudah? Tempel di sini ya. Tempel yang rapi. Silakan. Yang sudah boleh ke depan. Satu-satu. mana yang lain-lainnya? Gila. Salah yang kesana dong lagi. Dan ini lawannya. Payun lah. Aku nih. Payun ya sudah lagi. Mantap. Ayo. Taruh mana? Ya, kembali udah nih. Nih, dak lengket dak nying. Dak mana oi? Oke, ibu baca dulu ya yang sudah kalian tulis. Tidak boleh mengeluarkan baju di dalam kelas. Tidak boleh memakai sendal. Tidak boleh makan dalam kelas, patuh kepada guru. Patuhi peraturan sekolah. Tidak boleh mengeluarkan baju. Tidak boleh main HP di saat ada guru. Sip. Tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Kaki tidak boleh di atas meja. Tidak boleh di luar. Maksudnya tidak boleh di luar apa ini? Hah? Tidak boleh di luar kelas maksudnya? Ya, pada saat jam pelajaran datang tepat waktu. Tidak boleh merokok di sekolah. Sip. Tidak boleh tidur di saat jam pelajaran. Tidak boleh ribut dalam kelas. Oke. Tidak boleh bon saldo dah. Tidak boleh datang terlambat. Di sini ada yang sama ya, banyak yang sama. Jadi kita ambil garis besarnya di sini ya. Yang pertama, tidak boleh katanya tadi tidur di kelas.
tidur di kelas. Ya, di sini ada 2 orang atau 3 orang ini yang tulis ya, tidak boleh tidur di kelas. Kemudian tidak boleh mengeluarkan baju katanya. Mengeluarkan baju. Yang ketiga, tidak boleh tidur. Tidur dalam kelas sama dengan di pelajaran ya. Tidak boleh tidur di dalam pada saat jam pelajaran. Tidak boleh bolos atau keluar pada saat jam pelajaran. Ya. Keluar kelas pada saat jam pelajaran. Kemudian tidak boleh merokok, betul ya? Tidak boleh merokok, kata temennya tadi. Di sekolah. Tidak boleh main HP. Boleh main HP pada saat jam pelajaran. Tidak boleh bon, ini dari memasukkan ya. Tidak boleh ribut katanya. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, katanya ini pada saat jam pelajaran. Makan di kelas pada saat jam pelajaran. Oke ya, sekarang Ibu minta kamu perhatikan pesan. Ada tidak ya pakaiannya di luar, dikeluarkan? Ya. Ada tidak yang tadi pagi ada tidak yang datang terlambat? Hasil kesepakatan kelas. Peraturan sekolah antara lain tidak boleh datang terlambat, tidak boleh bolos, tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh membawa HP ke sekolah, tidak boleh makan di kelas, dan tidak boleh memakai sepatu putih. Nilai kebajikan atau kesimpulan dari kesepakatan kelas tadi yang pertama, datang dan pulang tepat waktu, belajar dengan semangat, makan sesuai jam istirahat, menggunakan HP jika diperlukan, berpakaian seragam dan atribut yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Agus Aditya, kelas 12 TKJ 2. Setelah kami membuat kesepakatan kelas kami menjadi lebih tertib dalam belajar. Kelas kami menjadi lebih bersih dan teman-teman lebih menghargai guru. Terima kasih Ibu Emil telah mengajak kami membuat kesepakatan kelas. Kami berkomitmen agar tetap menjaga kelas supaya lebih aman, nyaman dan tertib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn, kelas 12 TKJ 2. Menurut Ririn, apakah penting melakukan kesepakatan kelas? Penting Kenapa? untuk ketertiban.
Oke, untuk ketertiban kelas ya. Baiklah, bagaimana perasaan Ririn? Senang sekali. Oke, terima kasih. Rela Kartika, kelas 12 TKJ 2. Oke, Rela, setelah melakukan kesepakatan kelas, menurut Rela penting atau tidak? Penting. Ya, bagaimana perasaan Rela? Senang. Senang sekali ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah membantu terlaksananya kegiatan aksi nyata modul